Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syafira Amalia. Saya dari program studi Sistem Informasi 1. Di sini saya akan menjelaskan isi dari kodular yang menjadi tugas mata kuliah pemrograman em, aplikasi mobile lanjutan. Nah, di sini merupakan data mahasiswa, inputan data mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama, prodi, alamat, angkatan, serta foto dari siswa tersebut. Nah, yang pertama itu ada NIM. Oh, sebelumnya saya akan menjelaskan di sini saya pakai button pilih yang dimana kita memilih atau menarik foto dari image atau dari penyimpanan eksternal maupun dari galeri. Nah, setelah kita pilih foto, maka akan keluarlah dia di bagian image ini. Saya menggunakan image ini dengan program JPEG, jadi dia nggak masuk kali ya. Tapi kalau misalnya kita pilih foto, kemudian yang keluar di image ini adalah foto yang telah kita pilih di galeri tadi. Kemudian di sini ada button eh, upload foto. Nah, setelah kita pilih foto atau tarik foto dari galeri, maka kita upload foto. Nah, upload foto ini larinya kemana? Dia bakal lari masuk ke Cloudinary atau URL. Nah, di sini kita pakai Cloudinary juga. Ini, sini sudah ada APK, APC Create, sama cloud name-nya. Nah, setelah kita upload foto, dia bakal keluar di sini URL dari penyimpanan Cloudinary-nya. Lanjut setelah itu dia masuk ke NIM. Nah, di sini saya menggunakan text box yang dimana kita bisa mengisikan NIM. Juga sama juga di bawahnya nama, menggunakan text box, prodi yang menggunakan slide spinner karena dia ada 4 pilihan prodi. Jadi di situ ada prodi sistem informasi, ilmu komputer, fisika, dan lainnya. Kemudian tuh ada bagian alamat. Nah, alamat ini merupakan text box, tapi di sini juga ada button maps. Nah, button maps ini kegunaannya untuk menarik, dalam sini juga bisa menarik maps atau lokasi sensor yang akan setelah disensor lokasinya menggunakan button maps dan menggunakan lokasi sensor, dia akan keluar teks alamat masuk ke alamatnya. Nah, ini dari sini. Kemudian angkatan. Nah, di angkatan ini ada juga text box yang kita input manual. Kemudian di sini juga ada button input dan button read. Oke, di sini kita menggunakan extension. Extensionnya itu ada ada declarationary, declarationary. Yang kedua itu ada media tools sama permissions serta kita menggunakan ini extensionnya. Nah, kita menggunakan extension ini dia. Ada culinary, red medium permission, file tools, media tools, client release view, dan view elements. Di sini juga kita menggunakan button Google Maps. Nah, untuk menarik atau melacak lokasi sensor yang nantinya diletakkan diletakkan di text box alamat ini dan di bawahnya ini ada tampilan untuk maps-nya. Kita juga pakai lokasi sensor nih dengan Firebase database serta Airtable juga. Di sini Airtable kita sudah mengisikan APK, base ID, dan tabel nama sesuai Airtable yang kita punya. Nah, di sini saya punya Airtable nih dengan tabel data. Di sini sudah ada data saya ya. Dan di sini ada query juga saya yang tadi terhubung oleh Kodular serta ada Firebase juga. Nah, kemudian di bagian screen Firebase tuh sorry, ini, oke, maaf tadi ada kendala sedikit. Nah, di sini kita lanjut bagian screen Firebase. Nah, di sini hampir sama dengan screenshot tadi. Nah, di sini ada image untuk meletakkan foto, ada button pilih kalau kita mau drag foto atau mengambil foto dari penyimpanan atau storage atau galeri. Nah, setelah itu kita upload foto. Kemudian di sini juga ada menampilkan URL dengan di bawahnya tuh juga ada text box name, nama, prodi XPN, alamat yang kita bisa ambil dari button maps ini langsung muncul alamat kita yang sekarang.
menggunakan lokasi sensor dan angkatan. Kemudian ini ada button edit, delete, dan home. Nah, edit ini untuk kita mengedit data yang sudah ada. Kemudian delete ini kita untuk mendelete atau menghapus data yang sudah ada. Kemudian ini ada tombol home ini dia bakal balik ke screen 1. Nah, di sini juga kita menggunakan Firebase database, control list view tadi, kemudian read media permission, file tools, Cloudinary, ada juga kita pakai Airtable juga ya. Nah, balik ke blog. Kita masuk ke blog, masih di screen 1. Nah, di sini ada beberapa blog, yaitu di sini kita ada initialis global, foto yang dimana kita menyimpan nilai atau value di sini, menyimpan nilai foto, NIM, nama, prodi, alamat angkatan di sini. Kemudian kita pertama itu kita ngambil uh, when rnim get column, kita manggilnya rnim ya kan, maka keluarlah set global name to get values, mengambil nilai. Setelah itu dia memanggil r nama yang keluarnya column name nama dan max recordnya 1200, yang dimana itu maksimal data access 1200. Kemudian sama juga dengan r prodi, r nama, r alamat. Setelah itu di bagian R angkatan ini, setelah dia memanggil R angkatan buat follow, maka keluarnya set global angkatan get values. Kemudian dia bakal memanggil lokalis atau penyimpanan data sementara. Di sini dia akan membuat for each number from 1 to length of list get values, mengambil nilai by satu per satu. Nah, ini dia add items to list. Nah, get list. Di sini dia menambahkan item ke list yang dimana situ ada global name, nama, global prodi, alamat, angkatan, dan foto. Nah, kegunaan dari strip n ini dia untuk pemisah atau line breaks-nya. Setelah ini berhasil, maka dia akan memanggil notifier dismiss progress dialog, yaitu eh, progresnya berhasil atau berjalan. Tuh. Kemudian di sini bagian input ya. Nah, bagian input ada nih. Ketika button input diklik, maka dia akan keluar is empty text name. Nah, jika jika text name nggak diisi, maka dia akan keluar notifier, yaitu masukkan name. Begitu juga dengan image picture, teks nama, prodi, alamat, angkatan. Nah, ini kita akan mengisinya di button input. Nah, kalau memang nggak terisi, salah satu dari ini nggak terisi, maka keluar notifier masukkan name. Kalau misalnya kita nggak mengisi image, maka dia akan keluar pilih foto terlebih dahulu dan seterusnya. Nah, kalau ini sudah terisi semua, maka dia bakal memanggil Firebase database gets value. Dia mengambil nilainya dari tag name-nya. Kalau misalnya tag name yang nggak ada, berarti dia ini nih value if tag not there. Nah, berarti kalau misalnya belum ada text name-nya itu bakal masuk ke call arrows. Nah, create row. Jadi dia memanggil recruit ini untuk membuat uh, column names. Nah, ini make a list name, nama, prodi, angkatan, dan foto. Nah, values-nya nilainya itu keluar name, nama, prodi, angkatan, alamat, dan URL. Nah, ini foto tadi kan kita uploadnya dari aplikasi itu dia foto. Nah, tapi kalau di iCloud ini dia keluarnya URL karena fotonya tadi sudah kita upload ke Cloudinary. Cloudinary ini mengeluarkan URL. Nah, URL itu tersimpan di iCloud-nya. Setelah call notifier. Nah, kalau berhasil tadi, maka dia akan munculkan notif data berhasil ditambahkan. Kemudian ini ada sini ada when Firebase database got value. Ketika Firebase database mengambil nilai. Nah, ini jika is empty get value set text name. Nah, kalau misalnya kita menginput name yang udah ada, maka dia akan memunculkan error text, yaitu name sudah ada. Nah, dia memanggil call text name, show error message, dan request focus untuk memberikan
notif error dan fokus pada NIM-nya. Apabila NIM-nya nggak ada, maka dia nih if else else maka jika maka ini dia memanggil call Firebase untuk store value, membuat nilai daripada store itu keluarlah berdasarkan txt NIM-nya. Nah, setelah itu dia memasukkan value to store. Nah, dia bakal membuat NIM, nama, prodi, alamat angkatan, image, dan URL. Untuk button Untuk button pilih, nah di sini kita mau mengupload tadi lah, kita mau mengupload foto. Kemudian ketika button pilih diklik, maka dia akan keluar muncul set aktivitas starter. Nah, di sini eh, dia akan mengeluarkan X aksi untuk kita mengambil dari Android. Nah, kita untuk mengambil aksi untuk kita mengambil file di data atau di perangkat tersebut. Nah, ini dia aktivitas starter. Data tipenya yang diambil itu berupa image. Nah, kemudian dia dipanggil kembali untuk start activity. Nah, dia ini berarti memunculkan apa kalau dibilang dia eh, pelaksananya ini setelah image maka dia terlaksana tadi kalau aktivitas ada dua. Kemudian bagian button upload. Nah, ketika kita kita ngeklik button upload, maka nah tadi kan setelah kita pilih pilih foto, dia kan udah ada keluar tuh di foto. Nah, sekarang kita mau uploadnya ke Cloudinary. Nah, ini ketika button upload diklik, maka yang keluar itu notifier self progress dialog. Sedang diupload dengan pesan sedang diupload dan dia memanggil DC Cloudinary tadi untuk mengupload. Kemudian keluar path untuk file tools. Nah, dia itu file tools itu foto kita itu tersimpannya di file tools. Kemudian dia keluarlah path from URA. Keluarlah aktivitas starter 2 dengan research URL. Nah, kalau ini when aktivitas starter after activity tadi ini habis ini dia bakal keluar foto yang berasal dari aktivitas starter, keluarnya URL tadi. Nah, ini ada blok juga when DC Culinary 1 respon sukses. Nah, ketika DC Culinary respon sukses, maka dia akan keluarnya URL text. Nah, keluarnya dia dalam bentuk nilainya URL. Kemudian masuklah notifier yang mengatakan foto berhasil diupload. Nih, ada button maps. Ini kita menggunakan set label yang dimana itu eh, ada longitude dan longitude. Di sini tuh kita ketika kita di sini kita pakai Google Maps 1 yang dimana ketika kita mengklik kita juga pakai lokasi sensor yang dimana kita mengklik dia bakal keluarnya di tempat text box alamat. Nah, kita menggunakan lokasi sensor longitude dan longitude juga. Setelah ini berhasil, maka dia bakal memanggil Google Maps Move Camera. Ini zoom 13 ini mengatur maksimalnya zoom pada Google Maps yang ada pada bawah bawah tampilannya. Nih, for each item in list. Setelah kita manggil Google Maps 1, dia bakal menghapus marker lama, mengganti dengan marker yang baru. Naked items. Maka keluarlah di lokasi sensor. Dan setelah itu kita ke ini udah problemnya. Nah, ini udah nih when a notifier after choosing. Nah, di sini ada get choice untuk pengambil nilai pilih. Misalnya kalau kita pilih yes, jika kita pilih yes, maka eh hilang hilang sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi seharusnya when notifier after choosing ini dia untuk mendelete data sebenarnya sih. Cuman karena ini untuk
apa pertama, apa namanya? Untuk project pertama, karena kita pakai project pertama, maka ini masih ada. Jadi ini kita hapus saja. Delete. Nah, kembali lagi kita pakai ini initialis global path, di mana di sini menyimpan sementara untuk kita menyimpan file-file seperti foto, file-file video atau lainnya gitu. Kemudian di sini ini ada when button read Firebase. Nah, ketika kita mengklik read Firebase, maka dia akan keluar screen bernama read Firebase. Setelah itu sudah habis ya. Nah, mari kita switch ke screen read Firebase. Di sini saya akan menjelaskan beberapa blok. Nah, di sini ada ini dia. Nah, tadi kan kalau yang saya hapus tadi notifier after choosing. Nah, di sini dia untuk notifier menghapus data. Karena tadi yang di screen pertama tadi masih ada bekas dari tugas yang pertama, jadi saya hapus saja karena saya nggak pakai delete di screen satu. Saya pakai delete-nya cuma di red firebase-nya atau di bagian screen keduanya. Nah, ini masuk ke when notifier satu after oh nggak usah deh yang lain. Kita masuk ke button edit. Nah, di sini ada bagian button edit. Nah, ketika kita mengklik button edit, maka dia nih, sebelumnya kita harus memilih nih. Kalau misalnya kita belum pilih button edit, dia akan keluar notifier, dia keluarnya pilih data terlebih dahulu. Kemudian kita tuh harus memilih button editnya. Nah, button edit, kemudian dia keluarlah dia semua ini yang bisa kita edit, ini nama foto dan lain-lainnya. Nah, setelah kita ini kita edit, maka kita ketiknya simpan. Nah, tadi button edit tadi dia berubah dengan teksnya simpan. Jika dia teks name-nya nggak terisi, maka dia memanggil masukkan name motifnya. Begitu juga yang lain sampai ke bawah. Oke, bagian Firebase database. Nah, ini uh, ketika Firebase database got value memanggil nilainya, maka get text sama dengan tidak sama dengan get global tag ID. Nah, nih jika NIM sudah terdaftar atau sudah ada, maka dia akan memunculkan error text yaitu NIM sudah terdaftar. Nah, kalau misalnya nilainya NIM itu nggak sama, maka dia akan memanggil call Firebase database 3 store value. Nah, dia keluarnya penyimpanan. Di sini ada NIM nama prodi alamat angkatan. Kemudian begitu juga bawah di sini ada kita suruh masukkan NIM nama prodi alamat angkatan dan seterusnya. Nah, ini setelah kita berhasil edit, maka dia akan memanggil call notifier soul alright, yaitu memanggil notif data berhasil diedit. Setelah itu, maka call firebase dia memanggil dari penyimpanannya dengan name. Yang pertama itu tag name-nya, kemudian dia masuk ke value to store. Di situ ada name nama prodi angkatan lainnya. Seperti itu ulang. Nah, kemudian sama tadi kita pakai button Firebase, sama kayak screen satu. Ini dia kita pakai lokasi sensor dan longitude dan longitude. Nah, di sini kita bisa mengedit juga dari TXT alamat atau buttonnya Google Maps yang di paling samping setelah teks buttonnya alamat, text boxnya alamat. Nah, di sini ada call entry list view. Nah, di sini dia untuk memunculkan list view-nya. Kalau misalnya kita delete, di sini dia munculnya nilai yang sudah ada yaitu dari vertical edit juga. Dia untuk ini untuk vertical edit. Nah, dia akan keluar kalau misalnya kita mau tekan, maka dia akan keluar vertical editnya dari list datanya. Tapi kalau kita misalnya mau ngedit itu bisa.
Oke. Ini Firebase database got value. Nah, ini dia muncul muncul pada data mahasiswa yang kalau kita visit read Firebase, maka dia keluarnya. Oh, nah, maka dia akan keluarnya tim tulis to get global list. Nah, dia bakal keluar listnya dengan item, make a list, select list, item list. Nah, got value. Dia mengambil nilai dari indeks yang pertama tuh indeks 7, ada indeks 2 dan indeks 1. Yang dimana tuh indeks 7 tuh ada berupa foto. Dia mengambil nilai dari foto, penyimpanan foto. Kemudian di situ ada nama, kemudian di bawahnya tuh ada NIM. Nah, disinilah tempat list datanya. Kalau kita tekan read-nya, dia akan keluar calendar list view. Kemudian when floating action button klik, nah dia akan larinya ke screen 1. Ini juga ada button map, dia akan memanggil aktivitas starter untuk start activity. Jadi dia akan bekerja kalau kita manggil button mapnya. Aktivitas starter. Nah, ini juga ada button back. Kalau misalnya kita milih home, nah ini dia when button back klik, maka dia akan keluar screen 1, balik ke screen 1. Ini juga ada delete. Kalau misalnya kita mau delete, dia ngambil dari text name. Nah, if is empty text name. Dia bakal nyuruh kita untuk silahkan pilih terlebih dahulu. Kita bakal pilih data terlebih dahulu ya. Nah, akan keluar notifier, yakin hapus data, ya tidak. Kalau kita pilih ya bakal terhapus, dan kalau kita pilih tidak, bakal dia tidak akan terhapus. Tuh. Sama juga ini button pilih upload dan coordinate sama ya, kayak yang screenshot tadi. Nah, sekarang kita akan coba untuk aplikasinya. Kita menggunakan Companion. Jadi ya, kita mau ngetes aplikasinya menggunakan Companion. Nah, kita tes connect to Companion. Oke, sudah masuk. Nah, ini lagi loading ya. Loading. Oke. Udah masuk ke bagian Companion. Nih, nah, di sini kita akan pilih foto. Nah, kita bisa pilih foto. Pada button pilih foto, kita bisa pilih foto. Kemudian kita pilihnya dari foto, bisa dari file, bisa dari galeri juga bisa. Nah, sini kita coba lihat. Kalau misalnya saya kirim. Nah, sudah kita pilih foto, kita upload foto. Setelah upload foto, maka akan keluar URL seperti ini. Nah, dia itu URL yang tersimpan di Cloudinary. Jadi foto tadi tersimpan di Cloudinary. Yang ada di situ cuma URL-nya. Kemudian kita input NIM 0702222041 dengan nama Vira, Prodi, Sistem Informasi. Nah, alamat ini untuk button di sebelah kiri kanan itu ada button kan? Button untuk maps ini. Nah, kalau kita mau mengisi alamat, kita nggak perlu input manual. Kita tinggal klik buttonnya, maka akan muncul alamat sesuai lokasi sensor kita yang sekarang. Sesuai lokasi kita yang sekarang. Karena dia menggunakan sensor pada maps-nya. Nah, setelah itu kita masukkan angkatan baru input. Nah, data berhasil ditambahkan. Kemudian kita klik bagian read. Kita klik bagian read. Dia agak loading ya. Aduh, campaign has disconnect. Jadi supaya kita connection lagi ya. Gimana ya? Dia campaign.
Oke, udah kita masukkan lagi. Menunggu beberapa saat. Dia ada timer juga. Nah, ini udah masuk ya. Nah, ini tadi yang kita udah input. Jadi kita klik read. Nah, dia bakal keluar itu dari hasil dari calling list view-nya. Nah, ini kan udah sebelumnya yang di atas ini sudah saya input dengan NIM dan nama saya. Kedua ini yang baru saya input dengan nama Vira. Nah, ini kita misalnya mau edit. Oh, oke, kita cek dulu bagian datanya tadi kan nih. Ini kita refresh dulu. Ini juga kita refresh. Sorry, kita refresh sama FBI code. Nah, ini kita refresh juga. Nah, ini udah keluar ya data saya tadi yang saya input. Nih, ordinary juga lagi loading. Tapi di sini sudah keluar ya data saya yang saya input tadi, yang barusan diinput. Kemudian di Cloudinary juga ini dia. Ini udah masuk ya. Nah, ini kan file foto tadi yang saya upload, kemudian di Firebase sudah masuk dan di Airtable juga sudah masuk. Nah, kita kembali lagi ke nih. Nah, di bagian sini kan kita klik nih, klik datanya. Kemudian kalau kita mau edit, kita tinggal klik button edit, kemudian kita pilih foto. Kalau mau edit foto, kita tinggal pilih foto. Kemudian kita masukkan salah satu foto, contoh seperti ini. Nah, kita upload, maka dia muncul pesan sedang diupload. Nah, kemudian kalau kita mau mau ngedit nih dan namanya jadi misalnya Wiranu. Nah, dia kita mau edit ilmu komputer dan lain-lainnya. Nah, ini kita simpan tahun 2023. Ini kita simpan dan nah, data berhasil diedit. Nah, coba kita lihat tadi di read ya. Di list data tadi kita lihatnya di read. Nah, maka dia akan keluar loading. Nah, dia akan keluar sesuai yang kita edit tadi. Nah, ini ya, kita cek di background-nya. Nah, maka dia akan berubah. Di data juga, ini belum di refresh, sorry. Ini belum, ini akan berubah. Kemudian kita coba lihat di ini, kemudian kita klik lagi. Nah, di sini kita coba delete ya. Delete. Anda yakin dengan iya? Oke, data berhasil dihapus. Kita lihat kita kembali lah. Di Firebase ini sudah terhapus ya, teman-teman. Nah, di Firebase ini sudah terhapus. Aduh, sorry, nge-lag pasti ini disconnect sih.